Salam, salam bahagia para pemirsa di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kembali bertemu dengan saya Yakobus Dumupa dalam program Berbagi Rasa Berbagai Pikir. Pada kesempatan ini saya akan membagi perasaan dan pikiran saya berkait dengan segala dinamika kehidupan yang kita alami di atas planet bumi yang kita tempati bersama. Yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan proses pencalonan dan pemilihan Kapolri yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Perlu saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa saya tidak bermaksud untuk mempersoalkan kembali proses pemilihan tersebut, tetapi saya rasa penting untuk bisa membahas ini dengan maksud supaya dinamika-dinamika yang sebetulnya tidak penting dalam proses pencalonan dan pemilihan itu tidak boleh terulang di waktu-waktu yang mendatang. Para pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu ketika Bapak Presiden Republik Indonesia mencalonkan Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, terjadi pro dan kontra. Ada sejumlah pihak yang menolak pencalonan Pak Listio, tetapi ada sejumlah pihak yang menerima pencalonan beliau sebagai Kapolri. Menurut catatan intelijen, ada 3 kelompok yang kontra atau tidak menyetujui pencalonan Pak Listio. Kelompok yang pertama merupakan mereka yang cemas jika Pak Listio terpilih menjadi Kapolri karena beliau dikenal sebagai penegak hukum yang menegakkan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu. Kelompok yang kedua adalah kelompok intoleran yang selama ini memainkan isu SARA, dan kelompok inilah yang menggerakkan aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Kelompok yang ketiga adalah teroris yang memang selama ini memfatwakan bahwa polisi halal untuk dibunuh. Mengapa Pak Listio perlu saya belah? Atau mengapa Pak Listio berhak untuk menjadi Kapolri? Itu adalah pertanyaan penting untuk kita mencari tahu dan untuk kita menemukan jawabannya. Ada beberapa jawaban, ada beberapa argumen yang perlu kita sampaikan. Kita perlu ketahui bersama dan kita harus akui bersama bahwa Bapak Listio berhak untuk dicalonkan dan dipilih menjadi Kapolri. Yang pertama, hak asasi dalam beragama. Sebagai manusia, Pak Listio mempunyai hak untuk menganut agama tertentu, dan pilihan beliau adalah Kristen dan beliau adalah umat Kristen atau pengikut Kristus. Itu adalah pilihan, hak asasi beliau sebagai manusia. Dan kebebasan beragama itu di negara Republik Indonesia dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, pasal 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Karena itu negara pun mengakui keberadaan 6 agama ditambah dengan aliran kepercayaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini pun dijamin dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya bahwa tidak boleh ada diskriminasi bagi setiap warga negara untuk menduduki jabatan tertentu dan diperlakukan atau perlakuannya di depan hukum. Karena itu, Pak Listio sebagai warga negara tidak boleh didiskriminasi. Adalah hak beliau sebagai warga negara
untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk hak untuk dicalonkan dan dipilih menjadi Kapolri. Kalau kita mempersoalkan agama dari Palistio, itu berarti kita melakukan diskriminasi. Itu berarti kita sudah melakukan upaya membeda-bedakan dan upaya memecah belah. Dan itu artinya melanggar konstitusi. Bapak, Ibu, para pemirsa sekalian, yang ketiga, negara kita adalah negara yang berbineka tunggal ika, negara pluralis, negara yang mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Karena itu, kita harus mau menerima keberagaman itu. Dan negara ini pun didirikan atas kesepakatan bersama semua yang beragam itu. Maka saya senang sekali mengutip pernyataan dari Pak Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, yang pernah beliau sampaikan beberapa waktu lalu. Begini pernyataannya, Indonesia bukan darul kufur, bukan negara kafir, bukan darul harb, bukan wilayah, bukan negara perang, tetapi negara kesepakatan antara seluruh bangsa, antara seluruh agama. Jadi dalam konteks agama-agama yang ada di Republik Indonesia itu bersepakat untuk membentuk negara yang namanya Indonesia. Karena itu sebagai pemeluk agama tertentu, Palistio termasuk orang yang dianggap telah bersepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia, dan karena itulah negara ini termasuk negara milik Palistio. Karena sebagai warga negara, beliau mempunyai hak untuk menjadi apapun, termasuk dicalonkan menjadi Kapolri dan dipilih menjadi Kapolri. Yang keempat, adanya kekhawatiran bahwa apabila Palistio menjadi Kapolri, maka akan terbentuk tirani minoritas yang mengancam eksistensi kelompok mayoritas. Hal ini tentu tidak benar. Tidak ada bukti selama ini ketika seseorang yang berasal dari kelompok minoritas ketika berkuasa, kemudian yang bersangkutan membentuk tirani minoritas yang menjadi ancaman bagi kelompok mayoritas. Karena itu anggapan ini sesuatu anggapan yang mengada-ada, anggapan yang tidak benar. Bahkan saya meyakini bahwa Palistio justru akan mendorong, akan bertindak adil supaya semua keberagaman itu tetap terpelihara tanpa saling intervensi, tanpa kelompok mayoritas membentuk tirani mayoritas atau kelompok minoritas membentuk tirani minoritas, karena beliau adalah seorang nasionalis yang tulen. Dan yang kelima, para pemirsa sekalian, semestinya kita harus sadar bahwa yang sedang dilakukan ini adalah proses pemilihan pimpinan lembaga negara, bukan pemilihan pimpinan lembaga agama. Karena itu tentu saja agama seseorang itu tidak boleh menjadi patokan dan tidak boleh menjadi sesuatu yang dipersoalkan. Menjadi Kapolri boleh saja dari agama manapun, tetapi ketika yang dipilih adalah pimpinan lembaga agama, maka sudah pasti dan sudah mutlak bahwa yang bersangkutan atau para calon harus beragama tertentu. Misalnya, kalau yang dipilih adalah pimpinan lembaga agama Islam, katakanlah Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, pasti para calon ketuanya beragama Islam. Tidak mungkin orang yang beragama Kristen mau menjadi calon lembaga-lembaga Islam seperti itu. Kalau itu silakan dipersoalkan. Dan sebaliknya juga, seorang yang beragama Islam tidak mungkin menjadi calon ketua KWI misalnya. Jelas-jelas pasti yang menjadi ketua KWI adalah seorang uskup dan harus itu beragama Katolik. Nah, hal-hal itulah yang harus kita pikirkan atau kita sadari bersama. Para pemirsa sekalian, sekalipun agama Palistio itu dipersoalkan, tetapi dalam proses fit and proper test di DPR RI, para anggota DPR RI tidak mempersoalkan itu.
Jadi jualan agama, isu-isu agama yang dimainkan itu justru tidak laku di Senayan. Karena itu langkah Pak Listio untuk menduduki kursi Kapolri mulus-mulus saja. Itu terbukti dengan secara aklamasi semua partai di DPR RI menyatakan setuju mendukung Pak Listio menduduki jabatan sebagai Kapolri. Dan ini hal yang positif. Dan ke depan dalam hal-hal semacam ini memang harus ada kesepakatan, harus ada komitmen bersama bahwa agama tidak boleh menjadi alasan untuk bagi seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Sejak awal memang saya meyakini bahwa Pak Listio ini setelah terpilih akan mendekatkan diri dengan kelompok yang dalam tanda kutip memusuhinya. Dan beliau sebagai orang Kristen pasti tahu ajaran dari Yesus bahwa mengasihi itu harus menjadi pedoman hidup dalam kehidupan setiap umat Kristen. Karena itu setelah dilantik menjadi Kapolri, beliau melakukan safari ke lembaga-lembaga agama, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan ketika berkunjung ke kantor pusat Nahdlatul Ulama oleh Pak Ketua NU, Pak Listio itu dijuluki sebagai NU cabang Kristen. Dan itu merupakan respon yang baik bahwa Nahdlatul Ulama secara kelembagaan tidak mempersoalkan Pak Listio. Dan kunjungan-kunjungan yang sama pun beliau lanjutkan ke tempat-tempat lain atau ke lembaga-lembaga agama lain, terutama dari kalangan Islam. Dan itulah hebatnya Pak Listio. Dan beliau benar-benar mengamalkan ajaran kasih yang menjadi dasar ajaran dari Yesus. Bapak Ibu sekalian, untuk kepentingan ke depan, saya kira hal-hal yang semacam ini tidak boleh terjadi. Semestinya kita harus tahu bahwa sebagai warga negara Indonesia, semua orang itu punya hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Karena itu apapun latar belakang yang bersangkutan, sepanjang itu sesuai dengan aturan perundang-undang, tidak boleh dipersoalkan. Pluralisme Indonesia itu harus kita rawat dan kita jaga secara bersama-sama. Gus Dur harus menjadi contoh, harus menjadi panutan betapa beliau dengan gigih memperjuangkan pluralisme itu. Karena beliau sadar negara ini memang dibangun atas kesepakatan segala yang beragam atau berbeda-beda. Makanya pada suatu kesempatan Pak Gus Dur pernah menasihati kita semua dengan pernyataan yang sebagai berikut. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tetapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Itulah esensi dari perbedaan yang harus mutlak untuk kita terima, karena dunia ini tercipta di atas perbedaan, dan perbedaan itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk menerima perbedaan itu. Dan kepada Bapak Listio, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, saya yakin beliau ini benar-benar mengamalkan ajaran kasih dari Yesus. Kepada kelompok yang kontra dengan beliau, pasti beliau akan mengambil sikap untuk mengasihi dan mengampuni. Hal ini tentu saja sesuai dengan sabda Yesus yang tertuang atau termuat dalam Lukas 6 pasal 27 dan 28, yang bunyinya demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan saya sudah lihat Pak Listio memang tipe orang yang mau mengasihi orang, mau mengampuni orang. Dan beliau adalah seorang Kristen yang tulen,
tetapi juga nasionalis yang tulen. Perpaduan antara Kristen yang tulen dan nasionalisme yang tulen, itulah yang akan membentuk karakter beliau sebagai seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat dalam Polri ke depan. Dan sekarang sudah waktunya, lepaskan semua perbedaan pendapat, lepaskan segala perbedaan kepentingan. Pak Listio sudah dilantik menjadi Kapolri. Sudah waktunya saya mengajak kita semua secara bersama-sama untuk berkata kepada Pak Listio, selamat Bapak Listio Sigit Prabowo. Anda warga negara Indonesia, Anda berhak untuk menjadi Kapolri. Salam, salam bahagia, sampai jumpa.